Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-mustasyaru mu'taman. Bab orang yang diajak musyawarah, dimintai pendapatnya dalam musyawarah, adalah orang yang dapat amanah, dipercaya. Orang yang diajak musyawarah adalah orang yang dipercaya. Haddatsana Adam qal haddatsana Syaiban Abu Muawiyah qal haddatsana Abdul Malik ibni Umair an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah qal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abil Haytham hal laka khadim qala la qal fa idza atana sabiyun fa'tina fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ra'sain laysa ma'ahuma thalith fa'atahu Abul Haytham qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ikhtar minhuma qala ya Rasulullah ikhtar li faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innal mustasyara mu'taman khudh hadha fa inni ra'aituhu yusalli wastausi bihi khaira faqalat imra'atuhu ma anta bibalighi ma qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa an tu'tiqah qal fahuwa atiq faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatun ta'muruhu bil ma'rufi wa tanhahu 'anil munkar wa bitanatun la ta'lu khabalan wa man yuqa bitanatas su faqad wuqiya. Telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syaiban Abu Muawiyah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umair dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abul Haytham, apakah engkau punya pembantu? Abul Haytham menjawab, tidak. Nabi bersabda, kalau datang kepadaku tawanan perang, maka datanglah engkau kepadaku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua tawanan perang, dua budak, dan tidak ada orang ketiga bersamaan dengan dua orang budak ini. Kemudian Abul Haytham pun datang beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, pilihlah di antara dua budak ini yang mau engkau jadikan sebagai orang yang membantu pekerjaan rumah. Maka Abul Haytham berkata, wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya orang yang diajak musyawarah adalah orang yang dipercaya. Ambillah yang ini, karena sungguhnya aku melihatnya melaksanakan sholat, rajin melaksanakan sholat dan berbuat baiklah kepadanya. Maka istri Abul Haytham pun berkata, engkau tidak bisa mencapai apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau engkau memerdekakannya. Maka Abul Haytham pun berkata, dia merdeka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mengutus seorang pun nabi dan tidak pula seorang pun khalifah pemimpin kecuali memiliki dua teman dekat, teman yang menyuruhnya untuk melakukan perbuatan ma'ruf dan melarangnya dari kemungkaran, dan teman yang terus menyusahkannya. Dan siapa yang terjaga dari teman yang buruk, maka sungguh ia benar-benar sudah terjaga. Nah, ini hadisnya, ayo ikhwah, hadisnya dari Abu Hurairah. Jadi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abul Haytham, apakah dia punya pembantu? Maka Abul Haytham pun berkata tidak punya.
Maka Nabi mengabarkan kepada Abu Haytham kalau datang tawanan perang kepada beliau, datanglah kepada beliau. Artinya kalau misalkan setelah perang biasa kan ada tawanan perang. Nah itu kan menjadikan budak. Nah kalau ada tawanan perang nanti Nabi dapat tawanan perang, maka Abu Haytham hendaknya datang kepada Nabi. Akhirnya di kemudian hari Nabi pun mendapatkan tawanan perang 2 orang budak ya, karena hasil tawanan perang. Dan akhirnya Abu Haytham pun mendatangi beliau. Kemudian Nabi memberikan pilihan kepada Abu Haytham, pilihlah di antara 2 budak ini, mana yang kamu suka. Namun Abu Haytham berkata, wahai Rasulullah, pilihkan saja untukku. Artinya aku serahkan pilihan ini kepada Anda, kepada engkau. Maka Nabi pun menyatakan, sesungguhnya orang yang diajak musyawarah adalah orang yang dipercaya. Artinya dia harus amanah. Kalau memang dia dipercaya untuk milih, berarti pilih yang lebih baik. Pilih yang baik. Maka beliau pun berkata kepada Abu Haytham, pilih yang ini saja, ambil ini saja. Jadi antara 2 budak, bukan yang ini saja. Karena aku saksikan dia rajin sholat. Dia rajin sholat, dan perlakukanlah dia dengan baik. Nah, akhirnya Abu Haytham pun membawa budak itu ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya, mengabarkan kepada istrinya, maka istrinya berkata, engkau tidak bisa mencapai apa yang diucapkan Nabi kecuali dengan membebaskannya, memerdekakannya. Maksudnya begini, Nabi tadi kan menyatakan berbuat baiklah kepadanya. Kepada Abu Haytham, berbuat baiklah kepada si budak yang rajin sholat ini. Maka kata istrinya kepada Abu Haytham, engkau tidak bisa berbuat baik dengan sempurna kepada budak itu kecuali kalau engkau merdekakan. Maka apa reaksi Abu Haytham sang suami? Dia merdeka. Luar biasa ini ya, nggak mikir panjang. Lalu Nabi SAW mendengar berita tersebut, maka beliau pun berkata, sesungguhnya Allah tidaklah mengutus seorang pun Nabi dan seorang khalifah kecuali memiliki 2 orang dekat atau 2 orang yang mengabarkan rahasia-rahasianya. 2 teman dekat ini, ada teman dekat yang menyuruhnya untuk melakukan perbuatan baik dan melarang dari kemungkaran, ini teman yang baik. Dan teman dekat yang buruk, yaitu yang selalu menimpakan kesusahan. Lalu kata Nabi, siapa yang terjaga dari teman yang buruk, maka sungguh ia sudah terjaga. Itu terjaga dari berbagai kesulitan dan kesusahan. Nah ini hadisnya ya ikhwah, mudah-mudahan jelas. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya pertama, hendaknya seorang pemimpin memiliki perhatian terhadap urusan rakyatnya. Contohnya Nabi di sini sampai bertanya kepada sahabatnya, rakyatnya kan, beliau kan pemimpin, apa kamu punya pembantu? Sampai begitu perhatiannya, urusan rumah pun diperhatikan oleh Nabi. Apakah engkau punya pembantu? Tidak. Kalau gitu nanti kalau datang tawanan perang, datanglah kepadaku. Nah ini faedah pertama. Lalu faedah kedua juga yang bisa kita petik dari hadis ini juga, yaitu tawanan perang orang kafir atau musuh yang menjadi tawanan perang, maka ia bisa menjadi budak yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah ini sudah kita bahas dalam surat Muhammad ya, tafsir surat Muhammad. Lalu faedah berikutnya juga yang bisa kita petik dari hadis ini juga, perintah untuk memperlakukan budak dengan baik ya, karena Nabi memerintahkan Abu Haytham, perlakukanlah budak ini dengan baik. Lalu faedah berikutnya juga yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan orang yang menjaga sholat. Makanya Nabi ketika diminta oleh Abu Haytham untuk memilihkan budak di antara 2 budak ini, mana yang cocok untuk dia, Nabi nyatakan ini aja, karena dia rajin sholat. Nah ini menunjukkan keutamaan orang yang menjaga sholat. Lalu faedah berikutnya juga yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan mencari teman-teman dekat yang baik. Karena teman dekat yang baik akan menyuruh kita untuk melakukan kebaikan, melarang kita dari kemungkaran. Nah ini teman yang baik.
Kata Nabi sedemikian. Dan sebaik-baik teman baik yang perlu kita cari yaitu pendamping kita, istri kita. Kalau istri kita baik, kita ikut baik. Contohnya istri Abul Haytham, dia ketika dapat budak atau pembantu, dia langsung menyatakan bebaskan saja. Kalau engkau ingin dapat pahala besar, berbuat baik pada budak, bebaskan saja, merdekakan saja. Maka Abul Haytham pun, ya, dia merdeka. Luar biasa dia langsung memenuhi saran istrinya, karena sarannya apa? Baik. Nah, carilah orang model gini ya, yang mendorong kita untuk berbuat baik, beramal soleh, bukan mendorong kita untuk pelit. Punya istri yang memanjurkan gitu, udah ngapain infak nanti, kebutuhan rumah kita banyak, anak begini-begini. Akhirnya mendorong kita untuk malas berinfak atau tidak mau berinfak. Nah, kalau istrinya Abul Haytham malah mendorong suaminya untuk berinfak, untuk beramal soleh. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu sesuai dengan judul bab, orang yang diajak musyawarah adalah orang yang dipercaya, orang yang dapat amanah. Kalau memang dipercaya, maka hendaknya dia memberikan nasihat kepada orang yang memintanya dengan baik. Contohnya, kalau ada orang diminta musyawarah tentang saya harus nikah dengan orang mana nih, A atau B, maka orang yang diajak musyawarah ini harus menunjukkan kepadanya pilihan yang terbaik. Jangan dia menyembunyikan. Kalau dia menyembunyikan namanya khianat, dan itu merupakan dosa besar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.